Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang berkemenangan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dapat mencapai tujuannya sampai akhir dengan baik. Sekali lagi, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dapat mencapai tujuannya sampai akhir dengan baik. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemenang apabila ia berhasil menyelesaikan dan mencapai tujuannya sampai garis akhir. Kita semua pasti mau memiliki hidup yang berkemenangan. Namun tidak sedikit orang yang gagal mencapai tujuan akhir hidupnya karena mereka tidak mengerti bagaimana harus mencapainya. Hidup berkemenangan harus dicapai oleh orang-orang percaya, mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertanyaannya adalah, apa langkah yang harus dilakukan supaya hidup ini bisa berkemenangan? Yang pertama, hidup yang digerakkan oleh mimpi. Ya, yang pertama, hidup itu harus digerakkan oleh mimpi. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan bagi saudara semuanya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, sekali lagi Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi hidup yang berkemenangan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup ini harus digerakkan oleh mimpi. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mimpi itu adalah angan-angan. Mimpi juga sering diistilahkan dengan visi. Untuk memiliki hidup yang berkemenangan harus memiliki mimpi, angan-angan atau visi yang besar. Mimpi itulah yang menjadi motor penggerak untuk mencapai tujuan yang hendak kita capai. Mimpi menciptakan masa depan yang lebih baik. Tanpa mimpi, mustahil kemajuan terjadi dalam hidup ini. Tanpa sebuah visi atau impian, mustahil seseorang bisa menghasilkan sesuatu secara maksimal. Memiliki mimpi merupakan langkah awal untuk mencapai hidup yang berkemenangan, di mana impian yang menarik langkah-langkah kita untuk terus bergerak dari langkah awal dan seterusnya sampai tujuan akhir. Mimpi yang kita miliki juga harus spesifik, ya, seperti mimpinya Yusuf. Nah, ilustrasinya adalah seorang Henry Ford. Ia bermimpi bahwa teknologi kendaraan yang ditarik hewan suatu saat akan tergantikan dengan kendaraan bermesin. Tahun 1903, Henry Ford memutuskan keluar dari perusahaan tempatnya dia bekerja dan membentuk perusahaan baru, yaitu Ford Motor Company. Impiannya terrealisasi, mobil yang digerakkan mesin pun lahir dengan jenis mobil huruf T. Tahun pertamanya dia. Ia memproduksi 6.000 unit dan dijual sekitar $850 per unitnya. Akan tetapi keadaan itu berubah. 8 tahun kemudian ia memproduksi 500.000 dengan harga $350 per dolar. Ini menandakan bahwa impian membangun sebuah masa depan, ya.
Jadi seorang Henry Ford, dia bermimpi suatu saat kendaraan yang ditarik hewan akan digerakkan oleh mesin dan dia berhasil menciptakan mobil Ford. Ya. Kemudian yang di Titus 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Efesus 1 ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi hidup yang berkemenangan yang pertama harus memiliki impian yang spesifik. Impian tentang pekerjaanmu, impian tentang keluargamu, impian tentang pelayananmu. Itu semua harus diimpikan, harus punya visi yang spesifik. Supaya hidup kita terus bergerak menuju kemenangan di garis akhir impian kita. Kemudian yang kedua, hidup yang digerakkan oleh kerja keras. Filipi 3 ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sekali lagi, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi hidup yang berkemenangan, rahasia yang kedua adalah hidup yang digerakkan oleh kerja keras. Impian boleh ada, tapi impian tidak akan pernah terwujud tanpa adanya usaha, tanpa adanya kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Dia artikan kerja keras adalah bekerja yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Untuk dapat mencapai hidup yang berkemenangan, kita pun harus bekerja keras. Kerja keras adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ini untuk meraih kemenangan dan keberhasilan. Jangan percaya bahwa anggapan setiap orang sukses datang karena diberkati dengan talenta lebih ataupun juga lebih beruntung daripada orang lain. No, mereka yang sukses itu juga merintis usahanya, merintis impiannya dengan kerja keras. Jangan berpikir tiba-tiba langsung sukses, tidak ada. Orang sukses manapun, mereka akan terus bekerja keras. Kegagalan ditemui, ya, penolakan ditemui, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Jadi kerja keras ini penting sekali. Sebelum mereka bisa mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, orang-orang sukses ini gigih, memiliki semangat yang di atas rata-rata orang lain. Tuhan juga menghendaki setiap anak-anaknya untuk bekerja keras. Oleh karena itu Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Untuk memiliki hidup yang berkemenangan, Tuhan Yesus juga menghendaki setiap manusia agar berjuang masuk melalui pintu yang sesak. Artinya terus bekerja keras, terus berusaha. Lukas 13 ayat yang ke-24. Orang sukses adalah orang yang memiliki mimpi dan keyakinan bahwa mimpi itu akan dapat terjadi berapapun harga yang harus ia bayar. Contoh ilustrasi ya, Michael Jordan. Ia berlatih jump shots hingga ratusan kali. Jadi dia berlatih menembak dengan meloncat ya. Ratusan kali dalam sehari untuk memperbaiki performa jump shoot-nya yang memang kurang baik di tahap awal. Jadi dia shoot lempar dengan meloncat itu awal-awalnya dia tidak bisa. Tetapi bukan talenta besar yang membuat Michael menjadi pemain legenda NBA, melainkan kesadaran bahwa dirinya bukanlah yang terbaik pada saat itu, sehingga ia harus bekerja keras untuk menjadi seorang legenda. Jadi di 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sebab itu juga kami berusaha
baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Yang kedua ini hidup yang digerakkan oleh kerja keras. Kemudian yang ketiga, hidup yang digerakkan oleh fokus ke depan. Ayat pendukungnya di Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi rahasia hidup yang kemenangan yang ketiga adalah mengarahkan fokus kita ke depan, ya. Artinya terus fokus apa yang menjadi bagian tugas kita kerjakan. Kalau sekolah, fokuslah untuk benar-benar belajar. Kalau kuliah juga demikian. Kalau bekerja juga fokus untuk bekerja menghasilkan hasil yang terbaik. Dan kalaupun berusaha atau memiliki usaha sendiri juga demikian. Fokuslah untuk mengembangkan usaha kita. Jadi rahasia kemenangan di dalam Tuhan ada 3 yang kita bagikan kali ini. Miliki impian, kerja keras, dan senantiasa fokus apa yang dikerjakan. Sehingga kemenangan itu dapat kita capai dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kasih-Mu. Kami belajar bersama-sama untuk memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya hidup kami bahkan lebih dari pemenang ketika kami menempel, ketika kami erat dalam hadirat-Mu ya Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan, memberkati setiap usaha, bisnis, sekolah, kuliah kami masing-masing, bahkan dalam pelayanan kami masing-masing. Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.